Aida. Aida apa? Pasti. Lomba. Iki. Muhammad Rizky. Rama. Ramdana. Dem. Diana. Terus Yanti. Said. Susanawati. Siti Atia. Siti Halimah. Siti Rahmati. Suni. Sipa. Donadi. Siti. Antonio. Arya. Bima. Chandra. Mei. Iya. Oke, untuk pembelajaran sekarang mungkin kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu kesepakatan bersama yang kita sepakati dan kita buat bersama. Nah, sebelum ke kesepakatan kelas, kita bikin dulu yang namanya kelas impian ya. Nah, contohnya kelas impian itu seperti apa sih Pak? Apa yang ada di benak kalian ya, silakan nanti kalian ditulis di sini. Tapi kelas impian itu yang sifatnya yang bersifat universal. Jadinya nanti untuk biar bermanfaat untuk kelas kalian sendiri, untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Kita sepakati bersama kegiatan ini. Nah, nanti Bapak akan mengasihkan ini, silakan kalian tulis. Nanti silakan ditempelkan di depan semua. Kebagian semuanya, kebagian. Ya. Mas ini dapat ya? Dapat berarti. Nanti kita tulis sebelah sini. Kalau dapatnya sebelah sini, berarti dibalik tulis kamu sebelah sini. Tulisannya agak gede aja ya. Jangan dulu ditulis ya. Kalau bantu balikin lah. Dia pengen kelasnya seperti apa? Ya, ditunjukkan. Satu aja, cukup satu aja ya. Tiap orang cukup satu tapi berbeda. Ya. Biar paham nulisnya ya. Ini kan yang rapatnya. Kamu nulisnya sebelah sininya. Ya, silakan tulis kelas impian. Ya, yang akan kita buat nanti menjadi kesepakatan kelas. Ya, di kelas itu pengen seperti apa? Ya. Nah, silakan kalian sepakati. Ya, kita sepakati bersama. Ya, nanti kita tuliskan di depan. Ya, ketika ada teman atau bapak yang bacain, apakah setuju tidak kalau di kelas ini menerapkan sikap disiplin, ya, datang tepat waktu. Contohnya ya seperti itu. Ini cuma contoh. Pak, itu juga bagus mau dijadikan ini isian. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya.
3S, apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Menghargai terhadap teman, ya. Nah, terus saling gotong royong. Itu cuma sekedar contoh, ya, referensi. Tapi barangkali mau dijadikan referensi sama kalian itu boleh juga. Ya, sok silakan ditulis, ya. Oke, sudah belum? Sudah ditulis belum? Silakan tempelkan dulu ya tulisannya di kolom kelas impian. Sok Rian. Ya. Sok yang lainnya, ayo. Silakan, ya. Sok. Yang nempel ya, yang nempel. Kalau sudah silakan duduk kembali. Hey. Nah, sekarang kalian sudah membuat yang namanya kelas impian, ya. Kelas impian itu baru pengen diimpikan nih, ya. Kelasnya seperti apa, pengennya gimana. Nah, kalian sudah membuat, ya. Oke, kita ambil sampel dulu ya. Kita ambil sampel dari sini. Ini ada nih satu, dilarang mengejek sesama anak yatim. Dilarang mengejek sesama anak yatim. Nah, ini termasuk kesepakatan kelas tidak? Ya. Ini termasuk ya, tapi nanti kita lihat dulu, pisah dulu ya sebelah sini. Terus jangan saling mengejek. Masuk tidak? Bisa disepakati tidak ini? Untuk kesepakatan kelas. Jangan saling mengejek. Ya. Oke, kita taruh dulu sebelah sini. Kelas ya, menjaga kebersihan kelas agar tetap bersih. Ya. Nah, ini termasuk universal tidak? Ya. Universal karena demi kebaikan bersama. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Bisa disepakati tidak ini? Nah, hadir tepat waktu. Siap, bisa disepakati tidak? Bisa ya, siap. Nah, ini ada nih, menerapkan 5S. Ya, ini universal, bagus. Ya, senyum, sopan, sapa, salam, sapa. Ya.
menghargai teman, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket dengan baik. Ini bisa nih, ya. 3 komponen ya komplit semua, nanti bisa. Tapi nanti nunggu kesepakatan ke kelas dulu. Pasang AC. Ini impiannya sangat bagus sekali nih. Ya. Tapi impian ini terlalu tinggi. Pengen pasang AC. Nah, ruangan seperti ini karena harus dibenahi dulu kalau pengen pasang AC itu, ya. Tidak bisa langsung pasang sekaligus AC. Emang betul AC itu dibutuhkan karena untuk kesejukan kelas. Tapi yang ringan dulu bisa kipas angin. Ya. Ini bisa disepakati enggak? Tidak, ini tidak universal. Ya, tidak universal. Karena kan AC itu mahal. Ya, nanti kita taruh dulu sebelah sini. Nah, ini saling memaafkan satu sama lain. Bisa masuk ya. Ini udah ada. Boleh tidur di kelas. Ini boleh tidur di kelas. Kesepakatan kelas setuju tidak? Kalau orang yang mengatakan setuju berarti mal. Ya, ini tidak bisa di ACC nih. Boleh tidur di kelas. Ini baru hanya impian aja. Ya, terus mau ngapain tidur di kelas? Kelas itu tempat untuk belajar. Ini tidak bisa di ACC ya. Baru hanya impian aja. Nah, ini tidak boleh ribut berisi ketika guru sedang mengerjakan atau menerangkan pelajaran. Ini bisa masuk. Nah, ada lagi nih, hadir tepat waktu, berkolaborasi, saling menghargai. Ini komplit nih. Bisa di sini. Nanti kita ambil yang simpelnya aja. Berapa nih yang mau disepakatinya? Ya? Mau janda muda? Dengerin, masih belajar masa mau jadi apa? Ini tidak bisa nih, ada universal nih, ya. Ada aja nih. Ini PS3 apa sih? Oh, pengen ada PS3. Berarti di kelas itu pengen main-main aja kamunya. Bukan untuk belajar. Ya, ini tidak bisa. Ya, PS3 pengen PS3. Nah, ini WiFi, Wahyu Channel. Apa sih maksudnya ini? Pengen ada WiFi di kelasnya? Ya. Berarti ini baru bisa masuk ke kelas impian dulu ya. Nah, saya ingin semuanya melaksanakan piket yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Ini bisa nih, kesepakatan kelas. Ini bisa disepakati tidak? Bisa. Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bisa. Oke, nanti kita bikin ya. Kesepakatan kelas yang ini. Bisa nanti. Terus tidak mengejek nama orang tua. Ini boleh? Ya. Mungkin di kelas 9A sering pada ejek-ejekan orang tua. Ya. Jangan mengejek nama yatim. Ya. Ini tidak boleh sama ya, anak yatim. Oh, anak yatim. Kesepakatan. Bisa tadi kelas kesepakatan ya. Saya ingin di kelas ini menjadi selalu bersih dan rapi dan menjadikan kelas yang berprestasi. Bisa nggak ini? Bisa. Ya, masuk ke sini. Dilarang mengejek anak yatim. Udah ada tadi ya. Masuk kelompok yang ini. Keluar kelas harus izin dulu sama guru. Bisa disepakati tidak? Bisa. Ya. Menerapkan sikap disiplin. Masuk ini. Empang ikan. Apa maksudnya? Ini empang ikan. Emang di kelas bisa tak tanam ikan? Enggak, kecuali kalau pengen di kelasnya Pak ada hiasan ikan cupang, boleh. Ya. Tapi yang penting jangan ditarungin ikan cupangnya.
Ini baru hanya impian aja ya. Kita pengen ada empang. Keluar kelas dengan izin guru, masuk sini bisa. Berkolaborasi dalam kelompok, tidak boleh bolos pelajaran. Bisa ini. Tersedianya kipas angin agar nyaman belajar. Bisa ini masuknya ke kelas impian. Ya. Nah, nanti silakan ini dirundikan sama wali kelas. Ya, terserah kalian. Kalau Pak nanggung nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, saya iuran buat bikin ininya, kipas anginnya. Terus nanti buat adik kelas aja, gak jadi masalah kalau ikhlas sama kaliannya. Ya. Ini bisa disepakati tidak? Tidak. Ya udah, cuma hanya kelas impian aja ya. Impikan aja, ya. Seolah-olah di kelas ini ada yang namanya kipas. Suasananya jadi adem, ya. Karena baru hanya impian. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ini udah ada tadi, bisa masuk di sini. Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, bisa masuk. Saling membantu satu sama lain, boleh. Ya, jadi kerja kelompok. Saling tolong menolong. Nah, tidak telat masuk kelas atau terlambat, bisa nih. Ingin kelas yang bersih. Sepakati tidak? Sepakat? Harus dipertanggungjawabkan nih, ya. Nah, ini kelas tidak ada pembulian di dalam lingkungan kelas. Di kelas ini masih banyak nggak pembuliannya? Kalau masih banyak, Bapak nanti akan sepakati nih, masuk ke kesepakatan kelas. Kalian bisa sepakati tidak? Bisa. Benar, ya. Nanti kita bikin. Nanti kalau sudah dibikin, mudah-mudahan tidak ada yang namanya pembulian di dalam kelas. Ya. Ini terakhir, menerapkan adab dan etika saat bertemu guru. Ya, bisa ini. Nah, karena ini banyak yang sama, nah silakan Bapak minta dari kalian untuk memilih yang sekiranya emang bisa kita sepakati. Ya, so, untuk pertama Haikal, boleh maju ke depan Haikal. Dipindahin ke sini. Ya. Ini udah terpisah. Ini kelas impian, ini kesepakatan kelas. Nah, ada ya. Tidak boleh ribut berisik ketika guru sedang mengajar atau menerangkan pelajaran. Ini bisa disepakati tidak? Sepakati bersama ya. Siap? Siap, bisa sepakati bersama. Tidak boleh ribut berisik ketika guru sedang mengajar atau menerangkan pelajaran. So, yang kedua dari perempuan siapa? Ayo Pak, maju. Bisa. Oh, udah muda. Gak bisa itu. Nah, yang kedua menerapkan 3M. Menghargai teman, membangun sampah pada tempatnya, dan membuang sampah pada tempatnya. Melaksanakan pikir dengan baik. Ya. Yang ketiga, so, dari siapa? Laki-laki, Bang Andi. Ayo. Jangan ada yang sama yang sudah di sini ya. Jangan muda. Nah, saya di kelas ini, di kelas ini menjadi selalu bersih dan rapi, menjadi kelas yang berprestasi. Bisa disepakati tidak? Bisa. Ya, kalian harus bisa. Ya, karena ini udah kesepakatan kelas. Selanjutnya, ayo dong. Siapa? Perempuan. Ayo sini Bapak. Ayo Bapak. Jangan sama yang sudah di sini ya. Lihat. Nah ya. Saling membantu sama lain. Bisa sepakati tidak ini? Bisa. Tapi awas nanti kalau ada temennya yang minta bantuan, jangan bilangnya gak mau.
sok aja kerjain sendiri. Ini harus kalian sepakati, ya. Ketika ada temennya minta tolong, minta bantuan, kalian harus membantu. Oke, kita sepakati ya. Terus selanjutnya, ayo. Laki-laki siapa? Dapat mana dapat? Sini. Jangan sampai di sini ya. Dilarang mengejek sesama anak yatim. Emang di kelas ini banyak anak yatimnya? Banyak. Oke, kalau kalian sepakat tidak ini? Kalau sudah bentuk kesepakatan, awas nanti tidak boleh ada yang ngejek anak ya. Tidak. Selanjutnya perempuan lagi. Silakan. Ayo siapa? Ayo silakan. Ini cek ke kamu ngejek sih. Ada yang rapi motong-motong enggak? Kita bikin langsung di sini. Yang bisa motong-motong ada enggak? Jadi bisa motong. Nanti potongnya itu penurut ya. Penurut potongnya. Nanti kita tempelkan di sana. Nanti kita tempel di sebelah mana ini karena ini sudah kesepakatan toh. Ya boleh nanti. Ini untuk kelas kalian nanti ya. Ya. Nah nanti kalau ada guru yang nanya, ini kesepakatan kelasnya sudah dibentuk lewat kesepakatan bersama. Oke lanjut lagi. Menerapkan 5S. 5S. Apa gimana? Di sini belakang Boleh. Ini menerapkan 5S yang tadi, ya. Siap nih? Ya, sopan. Sopan, santun, salam, sapa, senyum. Ya. Terus lanjut lagi siapa lagi? Ayo belum perempuan. Siapa yang belum? Siapa? Ayo belum ayo. Siapa sih? Tidak mengejek nama orang tua. Nah, tidak mengejek nama orang tua. Bisa disepakati tidak? Bisa. Berarti yang ini kita ganti aja ya. Yang dilarang mengejek sesama anak yatim. Karena itu maksudnya orang tua. Tidak boleh masuk di dalam kelas. Karena kita mau sepakatin ya. Kita bikin selanjutnya ayo. Lanjut lagi siapa yang belum? Ahmad. Potong satu-satu. Nanti untuk ditempel di sini nih. Sini. Tuh. Ini kelas yang bersih. Bisa sepakati tidak? Setelah ada kesepakatan kelas ini, pokoknya nanti kelas kalian harus bersih. Tanggung jawab ya. Siap? Lanjut. Laki-laki yang belum. Ayo siapa? Chandra ya, Chandra sini. Gimana? Ya gitu. Enggak bagus mah apa aja terburuk. Jadi masih bilangin dia nantinya timbul ke sini. Ayo lanjut lagi siapa? Awal bangsa. Saya ingin semuanya melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Siap gak ini? Hah? Siap gak? Kayak gini, paham nih kan? Kesepakatan kelas kalian. Kalian siap gak ini?
bersihkan Pak, kan harus bersih. Kan tidak ada di sini. Ya, pingin kelas yang bersih. Berarti harus diadakan yang namanya piket. Nah, terus kalau tidak ada piket, mau sama siapa piketnya? Makan lagi kan, bayar makan lagi dengan imam. Nah, ini siap disepakati tidak? Siap? Siap. Ya. Oke, selanjutnya. Ahmad. Yang siapa yang belum? Ayo, sok boleh siapa aja. Ayo. Cung, sini. Ini aja deh. Kamu sini. Gak apa-apa, apa-apa. Awas jangan pilih yang macam-macam. Jangan pilih yang Kan jangan muga. Besok pilih aja, tapi kan bisa main nanti dibaca dulu. Sikap disiplin. Oke, bisa ya menerapkan sikap disiplin. Oke, selanjutnya. Ya, siapa lagi? Ayo, Cung. Kak, yang belum. Ayo, gak apa-apa sini. Kak, gak apa-apa, jangan malu. Nah, ya, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya dan tidak mengantuk saat di kelas. Nih, dengerin. Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya dan tidak mengantuk saat di kelas. Bisa disepakati tidak? Tidak. Tidak pakai ngantuk ya. Emang suka pada ngantuk nggak? Kan bisa tahu gantinya. Ya ini gimana? Bisa sepakati nggak? Ganti. Ganti. Kita bisa sepakati. Masuk aja ke kelas 9. Lagi. Dengerin sini. Saling tolong menolong dan menghargai. Ini ada dua nih. Saling membantu satu sama lain. Mau pilih yang mana? Mau yang mana? Harus satu kan beda. Saling tolong menolong dan menghargai. Saling membantu satu sama lain. Membantu. Yang atas balik ya. Ya. Ganti lagi. Lagi ini waktu ini. Membuang sampah pada tempatnya. Oh sudah ada. Saling memaafkan. Satu sama lain. Saling memaafkan. Berarti masuknya menghargai toh. Nah, ini nih, tidak ada kemudian di dalam lingkungan kelas. Bisa disepakati tidak? Bisa. Sudah masuk. Ayo lanjut siapa lagi? Perempuan. Berdua sini. Ayo cepat. Ayo ini masih ada nih. Ayo. Ayo. Siapa? Tapi mana? Silakan pilih yang belum. Perhatian sini. Menerapkan adab dan etika saat bertemu guru. Disepakati tidak? Oke, belum ada ya. Laksanakan
akan ada dialektika saat bertemu dengan guru. Berarti masuknya menerapkan sikap disiplin. Ambil lagi dong. Bukan di sini ya. Hadir tepat waktu, berkolaborasi saat mengerjakan tugas, saling menghargai. Ini terlalu banyak nih. Cuman ini kesepakatannya terlalu banyak yang ini. Ya harus satu. Nanti mungkin ada yang salah satunya yang diambil, nanti diganti. Oke, selanjutnya siapa dong? Ayo, sini. Sini nih, oke di masa ini. Oke. Oh, udah ada dong. Keluar kelas dengan seizin guru, bisa disepakati tidak? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, masih ada nih. Ayo, silakan. Itu cuma diambil itunya aja ya. IX A, iya. Iya, ditempel pakai gitu. Kayak gini. Iya. Sok. Wah, nyindir isu. Itu diambil lagi. Oke, mau perhatian di sini. Oke, untuk kesepakatan kelas sudah terbentuk ya. Dan ini sudah bisa disepakati. Ya. Nanti tolong kesepakatan kelas ini harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Apa-apa yang ada di sini karena ini kesepakatan kelas kalian yang buat ya. Atas izin kesepakatan bersama. Terus nanti dengerin ini untuk kalian, tapi nanti akan pajama rapihin dulu. Urusan-urusan ininya dirapihin dulu. Nanti silakan kalian tempel di kelas di sini. Jangan sampai ada yang merusak ya. Karena mungkin nanti ke depannya bakal ada kunjungan pengawas ke sini datang. Terus silakan yang belum membuat pojok baca silakan dibikin sama golongan kalian. Ya, dengan sebagus mungkin, semenarik mungkin ya. Pas saya mau adakan lemari di sininya boleh, gak ada masalah ya. Itu silakan kalian yang atur ya. Oke, untuk kesepakatan kelas ini kita sepakati. Untuk yang pertama, saya ingin semuanya melaksanakan tiket yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat ya. Yang kedua, keluar kelas dengan seizin guru. Ketiga, saling membantu satu sama lain. Keempat, saya ingin di kelas itu menjadi selalu bersih dan menjadikan kelas yang berprestasi. Siap ya. Tidak boleh ribut atau berisik ketika guru sedang mengajar atau mengerjakan pelajaran. Terus selanjutnya menerapkan 3M. Apa aja 3M itu? Siapa ini yang buat? 3M apa aja? Apa? Masker. Menghargai teman. Memakai masker. Membuang sampah dalam
masker, menjaga jarak, memberi satu titiknya. Ya. Terus menerapkan 5S. 5S senyum, ya. Terus tidak mengejek nama orang tua. Nanti sudah tidak ada lagi yang mengatakan nama-nama orang tua. Ya. Terus selanjutnya ingin kelas yang bersih. Siap ya? Awas nih, ini bekas ini banyak sampah, harus bersih. Ya. Terus kelas tidak ada pembulian di dalam lingkungan kelas. Ini tidak boleh ada ya. Pembulian di dalam kelas. Terus mohon perhatian ke sini. Dengerin. Hadir tepat waktu, berkolaborasi saat mengerjakan tugas, saling menghargai, selalu menjaga kebersihan kelas bersih. Ya, mungkin nanti akan ini bikin satu aja di sini ya, biar nggak terlalu banyak ya ininya. Terus menerapkan sikap disiplin. Ini wajib nih, ya. Di kelas itu wajib menerapkan sikap disiplin. Ini udah ada yang keluar dari kelas dengan si guru. Oke, itu tadi nanti kalian sepakati bersama, ya. Oke, untuk atas kesepakatannya terima kasih, ya. Bapak nanti untuk kedepannya silakan kalian rawat ini karena nanti bakal ada pengawas, ya. Kelas kalian bakal jadi kelas percontohan. Makanya dari sekarang awas ketika ada pengawas, benar gak ininya dilaksanakan. Jangan sampai sampahnya masih berantakan, ya. Tenang, nanti belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Santai Negeri 2 Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasek Siswan, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan terutama Pak Jamar yang sangat berbahagia dan penuh semangat, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah beliau akan menyampaikan terkait dengan budaya positif karena diskriminasi, dan tentu ini hal yang utama dan pertama adalah patut kita sampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan izinnya cara kegiatan diskriminasi ini bisa berjalan. Kemudian tentu tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan selalu mendapatkan manfaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, seperti biasa untuk hikmatnya acara pada kali ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semuanya, terutama juga buat kelancaran Pak Jamar yang sekarang akan memberikan efek positif terkait dengan budaya positif di sekolah. Dan selanjutnya kami akan berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, semangat, dan kita semuanya terkait dengan diskriminasi budaya positif ini. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami persilahkan.
kita balik, kita kembangkan. Nah, dimanapun nanti kita berpijak, dimanapun kita bertugas, sebab guru-gurunya sama. Ini yang akan kita pakai. Dan ternyata di dalam materi-materi guru penggerak ini semua menyangkut, termasuk manajerial, penataan sekolah yang lebih baik. Mudah-mudahan setelah ilmu-ilmu itu diterima juga diikuti oleh mental-mental yang baik, ya. Dan saya berharap pada rekan-rekan untuk mengikuti yang sekiranya memang usia, ya, karena saya sendiri sebenarnya pengen ikut, cuma saya setelah diklik keluar, maaf usia Anda lebih, jadi kan terpaksa untuk yang muda-muda maka, ya, mudah-mudahan karir Bapak Ibu akan lebih baik di masa yang akan datang. Barangkali hanya cukup sekian pandangan dari saya mewakili kepala sekolah SMP Depok. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Sumardi yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, yang kebetulan Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini ada kegiatan dinas di Sumber. Dan selanjutnya acara ini yaitu penyampaian budaya positif oleh Pak Jamat Nugraha dalam kegiatan calon guru penggerak. Dan mohon kepada hadirin sekalian untuk bisa menyimak, karena setelah ini itu ada sesi pertanyaan, ada acara lain-lain, sehingga nanti diskusi, sehingga nanti ketika beliau sudah menyampaikan materi-materi yang memang dianggap cukup, kita nanti bisa diskusi dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Pak Jamal. Waktu yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Bapak Musin, dan terima kasih kepada Pak Sumardi sebagai wakil kesiswaan SMP Negeri 2 Depok. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu guru, terima kasih yang berkenan hadir dalam mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Depok ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya, karena untuk waktu ini membutuhkan durasi 60 menit, ya. Nanti mungkin di akhir ada sesi tanya jawab, silakan kita diskusi bareng-bareng, karena desiminasi budaya positif ini sangat berperan penting di dunia pendidikan, ya. Nah, saya pertama mengikuti kegiatan guru penggerak ini, pendidikan CGP. Saya tidak ada tujuan menjadi kepala sekolah atau pengawas, tidak ada tujuan ke sana. Tapi saya ingin menaikkan potensi yang ada dalam diri saya terhadap pendidikan yang ada di sekolah kita, supaya pendidikan kedepannya lebih maju lagi. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit. Ini adalah Ibu Nur Hayati sebagai fasilitator saya, pendamping dari PBGP Bandung. Dan yang ketiga saya sendiri, Jamal Nugraha sebagai CGP. Dan di sampingnya itu Ibu Siti Jaitun sebagai pendamping pengajar praktik atau PP istilahnya kalau di CGP itu. Ibu Nur Hayati sendiri dari Kabupaten Cirebon, mengajar di SMP 1 Pleret. Kita langsung saja ke materi. Nah, di sini untuk kegiatan, ini kegiatan yang selama saya ikutin CGP, ya, di CGP ini. Pertama saya mengikuti yang namanya orientasi
orientasi waktu itu saya dilaksanakan di SMP 1 Susukan Lebak, Sultan Galak ya. Nah, kegiatan sehari-hari itu melaksanakan kegiatan Zoom meeting ya. Kita melaksanakannya kegiatan ini secara virtual ya, menggunakan Zoom. Untuk durasinya itu sampai 3 jam ya. Dan yang selanjutnya itu pelaksanaan lokakarya 1 ya, lokakarya 1 itu dimunduh. Nah, kita menghasilkan yang namanya karya membedah ya. Nah, membedahnya dari apa? Dari visi. Visinya itu apa? Karena di sini sudah tertanam ya, udah umum, yaitu profil pelajar Pancasila ya, kita kembangkan di sini. Mungkin nanti kita akan bedah bareng-bareng ya, cara penanganan anak itu bagaimana kita terhadap anak. Kita sebagai seorang guru itu harus gimana untuk mencontohkan ke peserta didik kita supaya lebih baik. Nah, di sini ada pendidikan kita, bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini slogannya mungkin sudah tidak asing lagi. Ingarso Sungtulodo, Ikmadyo Mangunkarso, Tupuri Handayani. Ingarso Sungtulodo itu di depan memberi teladan. Kita sebagai guru harus memberikan teladan terhadap peserta didik kita. Terus Ikmadyo Mangunkarso, di tengah memberikan bimbingan. Nah, kita juga sebagai pendidik harus mencontohkan, membimbing anak-anak didik kita supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Terus Tupuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Dan kita juga sebagai pengajar harus memberikan dorongan-dorongan hal-hal yang positif terhadap peserta didik kita ya. Dan di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama, pendidikan adalah menuntutnya segala kekuatan kodrat yang ada pada anak ya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Contohnya di sini, kenapa kita itu harus menghamba pada murid? Ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Pak Danu juga sudah menyampaikan waktu awal. Kenapa bisa dikatakan itu? Dulu ceritanya kayak gini. Ketika Ki Hajar Dewantara itu sedang mengerjakan tugas di rumahnya, dan Ki Hajar Dewantara mempunyai anak, anaknya itu saking nakalnya ya, akhirnya dikeluarkan dari rumah. Maksudnya dikeluarkan dari rumah ya, di luar itu dikunci. Dan ketika saat itu karena Ki Hajar Dewantaranya di luar negeri ya, lagi pendidikan. Nah, pada saat itu musim salju, dingin. Nah, dia baru sadar bahwa anaknya itu ada di luar. Ketika keluar, melihat anaknya itu sudah pucat, pingsan tanpa sadar ya. Ketika dirawat dan mengalami yang namanya ketidaknormalan. Nah, akhirnya Ki Hajar Dewantara menyimpulkan ketika kita mendidik anak, jangan sampai seperti itu. Kita itu haruslah berpihak kepada anak atau menghamba kepada anak, tapi dengan catatan menghambanya bukan kita menghamba-hambakan anak, bukan, tapi kita menuntut anak tersebut. Nah, dicontohkan lagi seperti petani. Petani mungkin ibu bapak di sini sudah pernah menanam yang namanya tumbuhan. Yang ketika kita merawat, ya, dirawatlah dengan baik, dikasih pupuk, disiram, dirawat, dan nanti akan menghasilkan buah yang sesuai, ya, berkualitas. Nah, anak juga seperti itu. Ketika kita rawat, ketika didik dengan pendidikan-pendidikan yang bagus, akan menghasilkan suatu anak juga yang berpotensi bagus ke depannya. Terus selanjutnya di sini yang akan saya bawakan itu materinya pertama budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia,
Dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Itu tema-temanya mungkin agak banyak ya Bu. Nah di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Guru mendapat penjelasan makna kontrol dari paparan teori kontrol atau Dr. William Glass serta miskonsep yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Maksudnya teori kontrol di sini itu apa? Ya, kontrol diri. Nanti mungkin akan disimulasikan, ya. Nah, terus selanjutnya guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan motivasi perilaku manusia. Guru menjelaskan pentingnya memiliki dan menuntut nilai kebajikan akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak terciptanya budaya positif. Nah, simulasinya seperti ini. Ketika kita mau mendidik anak, itu tidak bisa Ibu secara langsung kita mengontrol anak tersebut. Contohnya diibaratkannya gini, genggaman tangan, ya. Genggaman tangan, saya menggenggam tangan atau Bapak Ibu menggenggam tangan. Terus teman atau rekan pasti menanyakan apa sesuatu yang ada di dalam tangan itu. Ketika kita tidak mau membuka, ya, orang tersebut pasti istilahnya itu penasaran, rasa ingin tahu muncul. Akhirnya timbul hal-hal yang mungkin kurang ya terpuji atau gimana. Apakah secara rampasan, apakah secara paksaan membukanya, ya. Tanpa ada rasa kontrol dari dalam diri itu tidak akan terbuka. Ya, mungkin dengan sesuatu ya paksaan itu tadi. Nah, kita juga sama. Ketika mendidik anak itu tidak bisa secara langsung. Ya, tidak bisa secara langsung anak harus mengikuti perintah kita harus kayak gini itu tidak bisa. Itu sudah jelas di penelitian menurut tadi Dr. William Glass, ya. Itu teori kontrol. Kita itu tidak bisa mengontrol orang supaya bisa mengikuti kehendak kita sendiri. Dan di pendidikan juga sama. Ketika kita mengajar anak itu tidak bisa mengontrol yang namanya anak itu harus sesuai keinginan kita, tidak. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan ya sedikit demi sedikit, ya kontrol tersebut supaya ada yang ada di dalam dirinya itu muncul atau timbul. Yang tadinya ditutup bisa terbuka dengan apa? Dengan bujukan kayak gitu. Akhirnya nantinya bisa terbuka. Nah, terus di sini miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermartabat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin saya juga pernah mengalami ya ketika mengajar di kelas. Saya merasa ingin memaksa anak tersebut harus nurut ke saya. Nah, itu sifat orang dewasa terhadap anak kecil. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Ya, nah ilustrasi di sini bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita memojokkan anak tersebut, kamu itu salah, anak tersebut itu akan muncul yang namanya apa sih istilahnya itu trapesium usia. Nah, trapesium usia itu tidak bisa hilang sampai sekarang juga mungkin saya alamin. Ketika terjadinya itu waktu SD sampai sekarang pasti trauma itu bakal terus menghantui dirinya dan itu tidak boleh terjadi di pendidikan. Ya. Nah, untuk menghindarinya dengan gimana? Nanti ada pemecahan masalahnya yaitu di restitusi. Ya, di restitusi. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia,
Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Kapper ya. Nah, di sini stimulus respon yang tadi ya. Nah, pertama, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berubah memahami pemandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model pikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Itu ada di dalam teori kontrol. Nah ini ya, itu stimulus dan teori kontrol. Langsung aja ya Bu. Nah, di sini tujuan disiplin positif ya, tujuannya itu pertama untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka capai. Akan tetapi berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini tujuan disiplin positif ya, tujuannya itu sangat baik sekali. Nah, makna kata disiplin. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, makna disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, berarti itu harus ada kesadaran dalam diri kita. Ketika kita tidak ingin disiplinkan dengan sama orang lain, ya, berarti kita harus mendisiplinkan diri. Tapi kalau kita tidak mendisiplinkan diri dengan sendiri, pasti peraturan dan orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita, gitu. Nah, terus selanjutnya di sini definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu iku jarwanya noramung lepasi pangeran mi unggah kuat kuasa aman diri priangga, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu harus bisa memerintah diri sendiri. Jangan sampai terus-terusan kita itu memerintah orang lain ya. Terus disiplin menurut Bian Dosan ya. Maka dibaca aja ininya. Langsung aja sama aja ini. Nah, lanjut ya. Nilai kebajikan yang universal atau menyeluruh. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai positif yang universal itu karena kita adanya di pendidikan, ya. Nah, jadi kita harus menanamkan sifat-sifat disiplin terhadap anak. Mungkin nanti ada banyak ya dari teori-teorinya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan dari 6 elemen ya. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua IBO, PYP. Terus yang ketiga pilar karakter. Cuman yang kita sudah kita terapkan itu karena udah menyeluruh, sudah universal, mencakup keseluruhan semuanya. Kita menggunakan yang namanya profil pelajar Pancasila ya di sekolah kita itu. Karena ini di sini sudah ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya. Mungkin yang lainnya juga sama, tapi sama
Ipan juga sama, live along with the English dan live skill ya. Terus masih sama. Nah ini sama juga. Nah di sini virtual project, proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, balas kasih. Ya maka dilihat aja ibu, bapak. Ini kebajikan yang universal, ya hal-hal yang positif. Nah, terus materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini dan Gosser dalam bukunya Restituring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini untuk pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak ketika kita hukum itu hanya cuma sekedar menghindari, ya, menghindari ketidaknyamanan. Ya, ketika dia dihukum, yang penting dia itu mengikuti hukumannya saja, tapi tidak merubah dirinya sendiri. Nah, yang timbul nanti dari dalam dirinya itu sifat kebencian terhadap bapak ibu yang sebagai penghukumnya itu. Terus yang kedua untuk mendapatkan nilai imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita juga tidak boleh membiasakan mengasih imbalan terhadap anak, ya. Nah, ini akan timbul nantinya itu kebiasaan-kebiasaan ketika tidak ada imbalan, ya, motivasinya itu berkurang, ya. Nah, Pak, apakah bisa gak dengan cara gimana atau cara lain untuk mengasih imbalannya? Bisa, kita secara tidak langsung tidak boleh di yang umum ngasihnya dari hal-hal yang lainnya saja. Contohnya kita kalau beli apa nanti ada lebihannya kasih dari situ. Nah itu nanti untuk menghindari kecemburuan dari teman-temannya, ya gitu. Terus di sini pikiran ya. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertambah dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pernah, ya, ketika kita mengharapkan sebuah imbalan, tapi imbalan tersebutnya tidak kunjung datang atau tidak kita dapatkan, mungkin ada sedikit rasa kekecewaan itu. Makanya kita tidak boleh berpatokan terhadap imbalan itu dan tidak boleh istilahnya itu dibudayakan, ya. Terus lanjut lagi hukuman penghargaan. Nah di sini ini contohnya seorang pelajar. Ipan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Padahal saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipan menertawakan Ipan tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Ipan untuk maju ke depan dan berdiri di depan di kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab, bertanya Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah di sini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipan? Tidak, ya, karena perilaku Pak Seno itu telah menjatuhkan yang namanya mental anak. Nah ini kita harus menghindari hal-hal seperti ini, ya. Nah ketika nanti dampaknya itu bisa muncul yang namanya pembulian nanti di kelasnya, ya, dikucilkan sama teman-temannya. Nah terus selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi?
Mengapa? Masuknya terhadap hukuman atau konsekuensi. Ya betul, itu Pak Seno melakukan tindakan hukuman. Nah, karena dia secara langsung ya itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang, istilahnya itu ya kurang kita contoh. Nah, seharusnya Pak Seno melakukan yang namanya konsekuensi, bisa memanggil ipar tersebut dibawa ke ruangan khusus, ya tidak boleh menegur secara langsung di depan rekan-rekannya. Itu akan menjatuhkan yang namanya mental anaknya, ya. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau datangnya itu tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Sedangkan untuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru memonitor murid, ya. Nah, di sini mungkin ada perbedaan. Kadang istilahnya itu hukuman dan konsekuensi itu hampir tidak jauh beda, tapi perbedaannya sangat jauh dan berdampaknya juga sangat jauh. Silakan mungkin Bapak Ibu silakan dilihat ya, itu perbedaannya. Nah, untuk hukuman itu datangnya itu secara tiba-tiba, secara tidak langsung, ya. Itu bisa berbentuknya fisik, ya. Mungkin mudah-mudahan di sekolah ini tidak ada. Ketika anak melakukan sesuatu, terus orang atau gurunya itu jengkel, bisa melakukan tindakan fisik, ya, secara respon dan tidak terencana itu. Ya, tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana. Contohnya saya sudah membuat itu di kelas 9A, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ketika anak tersebut melanggar, itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu bisa dipertanggungjawabkan sendiri, ya. Itu untuk kebaikan dirinya jangka panjang. Tapi secara jangka pendek, memang dia itu tidak, istilahnya itu tidak nyaman. Tapi tidak nyaman itu tidak nantinya berdampak ke anak tersebut, ya. Akan merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tuh. Nah, selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosser 2004 merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya di sini tadi ada hukuman, terus yang kedua konsekuensi, yang ketiga ini restitusi. Kalau restitusi itu bersifatnya ini untuk ya mungkin hampir mirip sama konsekuensi itu. Tapi restitusi itu lebih dianjurkan ya, lebih diterapkan di sekolah-sekolah. Karena ketika anak tersebut itu melakukan kesalahan, kita bisa membuat 3 kesimpulan, yaitu menanyakan, nanti ada di sini ya. Nah, di sini. Ini hukuman penghargaan. Maka dibaca Ibu. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaannya dengan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dihukum oleh penghargaan karena tujuannya itu penghargaan. Ya. Ini dihukum oleh penghargaan juga, ya, menurut Alif Kohn bersama. Nah, di sini penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum atau motivasi dari dalam diri. Jadi untuk penghargaan itu motivasi dari dalam dirinya itu malah tidak ada sama sekali, ya.
tujuan segitiga restitusi. Pertama, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Di sini ada restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Maka Bu, ya, dibaca aja Bu. Nah, di sini yang dimaksud segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya kita menangani salah seorang anak. Contohnya yang terlambat kesiangan. Kita panggil anak tersebut mau di ruang BK atau di ruang guru yang sifatnya tidak terbuka ya. Nah, kita tanyakan ya. Pertama kita tanyakan dulu kesalahan anak tersebut. Kita jangan sampai langsung menghukum anak tersebut. Ibaratnya datang kesiangan di gerbang, kita langsung hukum. Apakah itu suruh push up atau keliling lapangan, ya itu tidak boleh. Nah di sini kita ambil menstabilkan dulu identitas, ya kesalahan anak. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah kita contohkan dan kita jangan sampai memponis anak tersebut karena kamu salah atau nah sama bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama, tapi bapak dan ibu tidak mengulang kembali kesalahan tersebut. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini nantinya anak pancing sama kitanya suruh mempertanggungjawabkan apa keterlambatan tersebut. Kenapa bisa terlambat? Nah hal apa saja yang bisa nantinya memperbaiki keterlambatan tersebut? Apakah nanti bisa memasang alarm atau tidur lebih awal ya, tidak begadang. Nah itu. Nah di sini ini ada contohnya ya. Ini mungkin contohnya lebih jelas lagi ya. AUX mode. Kemudian pada saat itu kamu melakukan ya saya langsung ngatain Eka Pak, kebangun saya bentak-bentak dia depan teman
pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentang-mentang PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya tidak jadi jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya, itulah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk lebih baik untuk orang lain. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Ya, nanti aku proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu tadi penerapan segitiga restitusi ya. Ketika kita istilahnya itu memanggil anak atau melakukan yang namanya pemanggilan itu tidak secara langsung memvonis anak tersebut dengan yang namanya hukuman, tapi kita melakukan yang namanya tindakan atau validasi ya. Tadi tindakan validasi tindakan yang salah, terus nah itu tentang restitusi. Nah terus sekarang lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Terus yang kedua kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga kebutuhan akan pilihan. Yang keempat kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini semuanya ya, tidak orang dewasa tidak orang kecil. Semuanya itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya mungkin kita sebagai manusia ya itu pasti melakukan yang namanya pertahanan hidup seperti apa ya. Terus yang kedua kebutuhan untuk diterima. Ya kita pasti ingin diterima di semua kalangan atau di masyarakat ya. Anak juga seperti itu sama. Ketika di kelas dia ingin diterima sama teman-temannya, diterima sama guru. Terus yang ketiga kebutuhan akan pilihan. Nah, setiap orang mempunyai kebutuhan akan pilihan. Ketika dia tidak cocok dengan pilihan tersebut, tidak akan memilihnya. Tapi ketika dia cocok, pasti akan memilihnya. Terus yang keempat kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika dia melakukan kemampuan, dia ingin diakui atau dihargai oleh orang lain ya. Diakui berarti pengakuan atas kemampuan diri dianya sendiri. Terus yang kelima kebutuhan untuk merasa senang ya. Nah ini harus tiga lagi, bukan 2 lagi Pak. Ini tentang kebutuhan. Ini panjang saja ya.
Nah, di sini dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpang gambaran perseptasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhnya kebutuhan dasar Anda. Nah, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol di sini, guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Terus yang ketiga, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari pembelajaran posisi 5 kontrol. Ini 5 posisi kontrol restitusi menurut diagnosa. Pertama, penghukuman, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Nah, di sini untuk penghukuman yang tadi mungkin sudah dijelaskan. Jadi secara tidak langsung, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita secara langsung melakukan yang namanya hukuman, bisa berbentuk push up atau lari keliling lapangan, ya. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ini berdampak semuanya, ya. Untuk pengumuman berdampak kepada gurunya itu mungkin nanti bisa tidak disenangi sama anak tersebutnya. Nah, terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga sama, ya. Nah, yang ketiga, guru itu sebagai teman, ya. Yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ini sama lagi ya. Ini 5 posisi kontrol. Yang tadi yang penghukuman. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pada video kan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Dan beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing. Nah, dari cuplikan video tadi, ya mungkin itu ada beberapa posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu, ya yang paling tepat menurut Bapak Ibu itu posisi kontrol yang mana? Ya, berarti sebagai manajer ya Bu. Nah, nanti kita istilah belajar bareng-bareng di sini. Tahapannya seperti apa, gimana? Insya Allah saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu cara penanganannya terhadap anak. Di sini juga saya udah membuat yang namanya kayak semacam video ya. Nah itu udah ada diupload juga di YouTube ya, nanti mungkin bisa dicontoh juga ya. Nah kita sebagai guru harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer ya. Nah, nantinya tidak membuat anak merasa bersalah, tapi membuat anak tersebut itu merasa nyaman dan mempertanggungjawabkan dari intrinsik, bukan dari ekstrinsik ya, bukan dari luar tapi dari dalam ya. Lanjut. Nah ini keyakinan ya. Di sini keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan atau universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, tadi itu sebagai manajer, ya guru sebagai manajer, kita harus membuat dulu ini yang namanya keyakinan kelas di kelasnya, sehingga anak tersebut ketika melakukan kesalahan bisa mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Ya, berarti anak tersebut sudah melanggar yang namanya keyakinan kelas itu.
Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Di sini yang pertama silakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Yang keempat, tinjau kembali daftar acuan pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, di sini saya udah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita bisa membuat istilahnya itu kesepakatan kelas dulu. Nah, di sini kita kasih ke kertas sedikit ke anak-anak. Terus anak-anak tersebut suruh mencatat. Nih, di kelas kita itu perlu apa. Dan kita buat yang namanya kesepakatan kelas dan kelas impian. Contohnya kelas impian itu tidak perlu dinampakkan. Ya, tidak perlu dinampakkan. Pak pengen pasang, ibaratnya contohnya kemarin ada yang di tulisannya itu, Pak di kelasnya pasang AC. Nah, tapi yang lainnya juga ada, Pak di kelasnya boleh tidur. Nah, berarti itu sudah bukan kesepakatan kelas, tapi masuknya ke kelas impian apa yang diimpikan anak tersebut. Berarti itu tidak mesti diwujudkan. Nah, untuk kesepakatan kelas diseret lagi, dilihat lagi ketika anak tersebut ada yang berperilaku positif, contohnya membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, ya. Nah, baru dibikinkan yang namanya kesepakatan kelas, dipisah dari yang tadinya semuanya itu hanya sekedar kelas impian, kita bisa menjadi kesepakatan kelas. Dan itu tidak usah banyak-banyak, ya, sedikit saja. Ya, nanti biar anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan kesepakatan kelasnya. Ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, bisa dipertanggungjawabkan. Jalannya videonya ya nanti ada kalau udah di YouTube. Ini saya sudah membuat yang namanya keyakinan kelas di kelas 9A untuk contohnya. Videonya dari awal saya bikin, tapi ini udah jadi nih. Ya, itu aja tadi paparan dari saya. Ya, maka Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, so boleh aja, gak apa-apa, sharing aja di sini. Untuk ibu BK atau guru-guru kelas lainnya boleh, gak apa-apa, boleh. Iya, penanganan terhadap anak atau gimana boleh dulu. Ibu, mem sini mem biar wajahnya biar kelihatan dari kamera. Ayo mem, ayo nggak apa-apa. Bantu, ayo sini nggak apa-apa. Jalan. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, oke. Jadi cuma sekedar minta pendapat aja. Namanya Siti Anissa Sukmalawati. Mau menanyakan bagaimana cara menangani kekurangan kedisiplinan yang ada di sekolah ini yang kita hadapi. Salah satunya anak yang masih rambutnya gondrong untuk laki-laki ya. Terus soal sepatu, anak-anak juga sekarang semakin bebas terlihat, melihatnya ada yang biasa pakai warna putih dan sebagainya. Lalu kedisiplinan lainnya yang seharusnya ada di sekolah ini. Sekedar itu saja sih. Terima kasih. Langsung saja ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Ibu Mala. Ya, oke, kita akan bahas bareng-bareng. Ya, mungkin pertama ya,
kita sepakati dulu bersama ya, Bapak Ibu gurunya, dan berkoordinasi dengan guru BK ya. Terus kita juga harus berkoordinasi lagi karena kita tidak bisa istilahnya itu mengambil keputusan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari rekan-rekan atau dari yang lainnya. Nah, kita membuat kesepakatan dulu terhadap rekan-rekan guru ya. Contohnya di sekolah ini tidak boleh anak itu menggunakan sepatu warna putih ya. Terus untuk rambut harus rapi dan tidak boleh gondrong ataupun panjang ya. Kita sepakati bersama wali kelas, ada kan yang namanya sosialisasi dulu. Jangan langsung istilahnya itu mengambil tindakan datang ke kelas langsung potong cekrek, nanti akan timbul rasa ketidaknyamanan terhadap anak. Nanti bisa muncul laporan ke orang tua datang ke sini tidak terima karena anaknya seperti itu. Padahal di sekolah tersebut sudah jelas anak itu tidak boleh gondrong. Mungkin di sini nanti yang perlu ya, saya juga akan mengonfirmasi kepada kepala sekolah untuk visi sekolah kitanya itu ya, kayaknya mungkin semakin hilang ya, terhadap kedisiplinan anak tersebut itu. Nah, itu sebagai PR buat kita juga ke depannya ya, dan kita bersama-sama sebagai pendidik mengingatkan anak tersebut ya, supaya berperilaku layaknya sebagai seorang peserta didik ya. Jangan sampai istilahnya itu ketika jam waktunya di kelas ada yang di luar sekolah sampai loncat sampai kayak gitu. Mungkin nanti saya juga sebagai masukan kepada saya, nanti akan saya sampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah juga. Dan untuk yang mensiasatinya itu harus secara bersamaannya ya, antara guru, kesiswaan juga, kepala sekolah ya, guru BK juga sama itu harus saling kolaborasi juga. Tanpa ada kolaborasi tidak bisa nantinya, tidak bisa terwujud ya kayak gitu. Mungkin itu aja jawabannya. Lagi soal HP, bagaimana ya sebaiknya menurut Pak Jamar itu bagaimana? Nah, kalau untuk handphone kita sepakati dulu juga bersama gurunya, karena gini, ada sebagian guru yang mewajibkan anak tersebut untuk membawa handphone ketika jam praktek. Kita sepakati boleh anak tersebut membawa handphone, tapi digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya ketika pembelajaran TIK atau materinya memang ada yang harus dipaparkannya lewat handphone, ya bisa dibuka dari PowerPoint handphone, VPS kayak gitu. Nah gitu, dan istilahnya itu anak tidak semuanya bawa HP juga nantinya ke depannya kan. Nanti bisa ada yang namanya razia, boleh ke kelas-kelas apa-apa. Tapi itu juga kita harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah utama. Dan mungkin banyak kemarin juga saya kunjungan juga ke SMP 1 Pleret. Itu yang terkendala itu di handphone itu. Banyak istilahnya itu pokoknya internet itu bisa mempengaruhi hal positif, bisa mempengaruhi hal yang negatif juga. Nah, tapi kita harus berkoordinasi juga bersama guru-guru pengajarnya. Apakah benar enggak ada jam pelajaran ini harus bawa handphone anak-anaknya? Nah gitu, biar tidak istilahnya miskomunikasi ya nantinya. Ya, padahal harus bawa handphone, tapi anak tersebutnya karena sama gurunya itu tidak boleh. Maka ibu tapi jauh Mohon maaf sebelumnya karena memang ini sesi pertanyaan. iya, untuk peraturan anak-anak lebih sebelumnya tadi sampaikan sama Pak Jamar bahwa tidak harus guru BK dan tidak harus kesiswaan atau ASEK. Kalau kita merasa memiliki SMP 2 Depok, maka akan tergerak di hati kitanya, oh anak seperti ini tidak baik, kita arahkan ke yang lebih baik. Karena apa?
sebetulnya rambut tidak berpengaruh ke dalam prestasi, sepatu juga tidak berpengaruh ke dalam pembelajaran, tetapi aturan dibuat, aturan didisiplinkan di sekolah untuk menyiapkan siapa? Untuk menyiapkan peserta didik agar pada saat dia terjun menjadi warga masyarakat, mereka mengetahui bahwa di daerah atau tempat dimanapun berada itu akan ada aturan yang harus dipenuhi. Jadi rambut tidak akan bermasalah terhadap catatan atau prestasi, sepatu juga tidak, tetapi lebih menekankan bahwa disiplin aturan itu akan mereka ada dan harus dilaksanakan kalau mereka terjun di dalam masyarakat. Seperti kita yang sudah dewasa, istilahnya memang sudah terjun di dunia istilahnya. Kalau anak-anak kan memang dalam lingkup masih formal dan memang dia harus diarahkan. Nah, di pembelajaran inilah yang bahwa peserta didik itu disiapkan dengan aturan-aturan yang ada, disiplin yang ada, biar mereka siap jika sudah bisa terjun ke lapangan. Dalam hal ini mereka menjadi warga masyarakat, maka di masyarakat, di daerah itu akan ada aturan yang harus ditaati. Itu yang harus kita camkan ke anak-anak kitanya gitu. Tetapi balik lagi, sebelum ke anak, wayahnya kitanya dulu gitu. Jadi mendisiplinkan anak baju segala macam, nah kitanya sendiri gimana? Itu misalnya lebih ke kita dulu, terus lebih enak nanti ke anaknya gitu. Dan seringkali saya merasa ayo memiliki SMP 2 Depok biar lebih maju gitu, lebih maju lagi, dan memang betul-betul untuk niat karena Allah aja gitu, supaya apa, kitanya dalam menjalankan juga dengan hati. Kayaknya kalau profesi dengan hati mencintai itu akan lebih indah ya, tidak harus ngejas dan tidak harus dengan Wakasek, harus dengan BK, tidak, karena sekolah milik kita bersama. Seringkali kita saya kenapa BK terus gitu, nggak harus, karena semua guru adalah BK bagi anak-anak kita sendiri. Mereka anak kita dan kitalah yang wajib sebagai apa? Sebagai mengarahkan, dan balik lagi nantinya gimana kita usahanya, toh pribadi mereka akan kembali lagi. Mereka memilihnya mana yang harus mereka pilih, karena tetap mereka adalah individu yang pribadi sendiri. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Ibu Umi ya, yang telah menambahkan jawaban untuk Ibu Mala ya. Jadi kita juga harus sebagai pemilik ya. Nanti istilahnya itu tidak hanya kepada guru-guru atau kepala sekolah kita meminta tanggung jawab, tapi kita sebagai guru itu berperan sebagai penanggung jawab orang tua ya, terhadap peserta didik di sekolah. Maka Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ini apa yang ya. Jadi saya juga sering mengeluarkan di kelas atau aturan. Iya, udah Bu aja. Tapi begitu ketemu lagi pelajaran berikutnya masih tetap. Apakah karena saya bukan BK mereka nggak mau lulus? Itu aja, itu masalahnya ya. Saya juga sering menduga seperti itu. Iya, itu lagunya kan? Iya. Kamu kan sudah melewati ini kerah baju kan? Ya. Terusan sepatunya juga nggak sama yang perempuan juga kos kakinya, bahkan ada yang nggak pakai kos kaki mungkin ya. Jadi harus bagaimana? Apa karena saya bukan BK mereka nggak nurut? Seperti itu masalahnya. Jadi apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suhartini. Mungkin dari Bapak Paulsin mau menambahkan untuk menjawab dari
Kalau jawaban dari Ibu Tini, mungkin saya dapat pelajaran dari Pak Danu dan Pak Jemaat terkait dengan penanganan anak. Jadi digambarkan dalam video itu ada 5 penanganannya, ya betul. Ya kita harus jadi manajer tadi. Jadi kalau di dalam pembelajaran ini, ketika menegur itu, anak itu dijadikan sebagai objek. Jadi dia itu harus bisa menangani masalahnya sendiri, tapi harus dari kita. Diarahkan, ditanya dulu apa yang kamu lakukan itu menurut kamu kira-kira melanggar aturan sekolah kamu. Kemudian ditanya lagi, dia menjawab, oh iya melanggar. Nah, kira-kira nanti sikapnya bagaimana kalau melanggar? Kemudian terus begitu. Jadi intinya kalau dari pelajaran ini mereka itu harus ikutan juga menjadi pengguna dari aturan, pengawas dari aturan dan lain-lain. Jadi nanti anak itu terbentuk wataknya, itu bukan melulu menjadi subjek pendidikan. Mereka itu harus jadi objek tadi. Kalau kata pendiri kita ya, tokoh pendidikan kita itu diajar di Wantoro, itu anak itu harus ada menghamba kepada anak itu. Jadi ya begitu. Cara kita menegur itu tentu dengan pendekatan yang memang anak sendiri itu yang harus mengetahui bahwa dia yang dilakukan itu salah, kemudian diajak penyelesaiannya bagaimana. Anak juga yang harus bisa menyelesaikan, bukan kita. Dari pelajaran ini mungkin itu yang bisa saya katakan. Kalau pendapat saya sendiri, enggak punya pendapat saya sendiri. Terima kasih untuk Komsin. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Karena setiap anak itu ketika dia melakukan tindakan-tindakan atau istilahnya itu yang kurang terpuji, itu ada sesuatu yang pengen diperhatikan dari kita, Bu, untuk anak tersebut. Nah, dengan cara gimana memperlakukannya, ya, ya. Pertama kita bisa istilahnya itu menyapa anak tersebut. Kenapa kok sampai melakukan istilahnya itu menggunakan sepatu yang tidak sewajarnya? Harusnya hitam, kok kamu menggunakan sepatu putih. Itu kayak gitu. Dan anak nakal juga istilahnya itu tidak selamanya nakal, Bu. Awas, kita tidak boleh mencap anak itu nakal. Terus anaknya nakal. Dan itu tidak boleh. Ya, karena ketika anak nakal udah ia memang nakal, anaknya kita bilang seperti itu bakal menjadi-jadi, ya. Malah dia sendiri di hatinya itu, kenapa kok saya divonis seperti itu, ya. Nah itu betul. Nah ya, nah itu. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu, maka atau sudah cukup? Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang istilahnya bisa hadir dalam kegiatan ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya akan kembalikan lagi ke moderator. Sebelum ditutup, ada yang mau menanggapi dulu dari apa yang tadi disampaikan atau sekedar kata-kata hari ini? Boleh? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jamal yang sudah mempresentasikan budaya positif di sekolah. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Tentunya ini supaya kita bisa juga menjadi orang-orang seperti Pak Jamal juga ya, bisa ikutan guru penggerak dan bisa menggerakkan sekolah, mewarnai sekolah sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang bermanfaat tentunya buat diri kita, buat lingkungan dan lain-lain. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Saya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
calon guru penggerak ini sudah menyebarkannya ke teman-teman rekan kerja dan juga ke murid, sudah baik lah kayak gitu. Dan Pak Jamal juga beberapa kali kemarin ketika ada perekrutan atau pendaftaran untuk calon guru penggerak itu, beliau juga membantu teman-teman yang ingin ikut memfasilitasi, ikut mendaftar calon guru penggerak. Mendampingi ya? Iya, ikut mendampingi seperti itu. Jadi sudah baik lah kayak gitu. Bukan hanya dipelajari secara teori tapi juga dipraktekkan di lingkungan sekolah dan murid, baik murid maupun rekan-rekan Guru penggerak